Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah saya berkesempatan untuk mempresentasikan makalah yang sebelumnya telah saya susun. Adapun makalah tersebut berjudul Hukum Operasi Wajah atau Kecantikan dalam Pandangan Islam. Makalah tersebut saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi fikih yang diampu oleh Bapak Haji Munirul Abidin. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Azlia Nur Apnina Rizkiana. Nomor induk mahasiswa 200602110079 dari kelas Biologi A angkatan tahun 2020. Program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, langsung saja saya mulai presentasinya. Baiklah, pada presentasi ini akan saya bagi ke dalam 3 bagian. Pada bagian pertama ada latar belakang dan permasalahan. Pada bagian kedua, pengertian, tujuan, serta pandangan Islam terkait operasi plastik. Pada bagian yang ketiga, yaitu kesimpulan. Saya rasa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin memiliki penampilan, terutama wajah yang rupawan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penampilan yang indah mampu mendatangkan berbagai hal yang bisa memudahkan kehidupan seseorang tersebut. Oleh karenanya, banyak manusia berusaha keras demi mendapatkan penampilan idaman mereka dengan berbagai cara. Didukung oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang yang sangat canggih, membuat impian tersebut terasa begitu dekat dari genggaman. Dan salah satu metode treatment wajah atau kecantikan yang saat ini sedang populer adalah operasi plastik. Operasi plastik kerap kali dijadikan sebagai solusi dalam berbagai permasalahan terkait kondisi tubuh seseorang yang ingin diperbaiki. Secara umum, ada 2 kondisi yang biasanya menyebabkan seseorang melakukan operasi plastik. Yang pertama, operasi plastik yang dilakukan karena terdapat kecacatan pada bagian tubuh yang dapat mengurangi fungsi dari bagian tubuh tersebut. Yang kedua, yaitu operasi plastik yang dilakukan untuk memermak atau memperindah bagian tubuh yang dirasa oleh pemiliknya kurang sempurna. Nah, alasan yang terakhir inilah yang hingga saat ini masih ramai dibicarakan apakah boleh dilakukan jika ditinjau dari pandangan Islam. Kita sebagai umat muslim yang beriman dan berakal, kita diwajibkan untuk menjalankan segala perbuatan sesuai dengan syariat Islam. Al-Quran dan As-Sunnah hadir sebagai sumber hukum Islam yang utama yang dijadikan sebagai pedoman umat muslim dalam menjalani kehidupan. Walaupun begitu, tidak semua hal termasuk persoalan mengenai hukum operasi plastik secara rinci dijabarkan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Hal itu dikarenakan permasalahan tersebut merupakan permasalahan yang baru muncul pada era modern saat ini. Adapun langkah selanjutnya yang bisa dilakukan untuk memperjelas bagaimana hukum operasi plastik dalam pandangan Islam, yaitu melakukan pengkajian secara mendalam dengan cara ijtihad yang dilakukan oleh para ulama agar dapat menemui titik terang. Adapun permasalahan yang saya angkat pada presentasi kali ini, yang pertama, apa itu operasi plastik? Yang kedua,
Apa saja jenis-jenis operasi plastik ditinjau dari tujuan dilakukannya operasi plastik tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana pandangan Islam terkait operasi plastik. Bagian yang kedua yaitu pengertian operasi plastik. Dalam pengertian operasi plastik kali ini, saya mengangkat pengertiannya diambil dari 3 pengertian. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, operasi plastik atau bedah plastik adalah bedah yang berkenaan dengan pembentukan kembali bagian tubuh, terutama bagian kulit yang cacat, rusak, ataupun berkerut agar dapat mendekati normal. Adapun yang kedua, di dalam istilah kedokteran, operasi plastik memiliki arti sebagai pembedahan jaringan atau organ yang akan dioperasi dengan memindahkan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat yang lain sebagai bahan untuk menambah jaringan yang dioperasi. Dan pengertian yang ketiga yaitu diambil dari istilah fikih modern. Dari segi fikih modern, operasi plastik disebut al-jirahah atau amaliyah at-tajmiliyah. Al-jirahah atau operasi plastik diartikan sebagai operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas, ataupun rusak. Jenis-jenis operasi plastik. Di bidang kedokteran, khususnya bedah plastik, terdapat 3 jenis operasi plastik yang ditinjau berdasarkan tujuannya. Yang pertama, operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki sel, jaringan, ataupun organ yang kurang sempurna agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Biasanya operasi ini dilakukan terhadap seseorang yang memiliki cacat fisik sejak lahir seperti contohnya bibir sumbing, ataupun cacat fisik yang diakibatkan karena kecelakaan seperti luka bakar. Yang kedua, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk mengganti organ yang rusak akibat dari suatu penyakit. Jadi perbedaannya antara tujuan yang pertama tadi dengan yang ini, kalau yang pertama tadi itu dia masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Sementara yang kedua ini, dia tidak ada kemungkinan untuk diperbaiki, oleh karena itu organ yang rusak tersebut diganti dengan yang baru. Nah, pada prosedur yang kedua ini ada 3 macam. Yang pertama, autotransplantasi, yaitu antara resipien dengan pendonor merupakan individu yang sama. Dan yang kedua ada homotransplantasi, yaitu antara resipien dengan pendonor merupakan individu yang berbeda tetapi masih dari satu jenis, contohnya antar manusia. Adapun yang ketiga yaitu heterotransplantasi, yaitu antara resipien dengan pendonor merupakan individu yang berbeda dan juga dari jenis yang berbeda, seperti contohnya antara manusia dengan hewan. Oke, jenis operasi plastik berdasarkan tujuannya yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk memermak atau memperindah bagian tubuh yang dirasa kurang menarik. Selanjutnya, pandangan Islam mengenai operasi plastik. Landasan hukum Islam terkait tindakan operasi plastik di dalam Al-Quran dan As-Sunnah belum terdapat ketetapan yang tertera secara pasti apakah boleh dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan. Hal ini dikarenakan oleh zaman yang semakin berkembang dan mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan baru yang kompleks, termasuk
operasi plastik ini. Dalam istilah ilmu fikih sendiri, permasalahan operasi plastik termasuk masalah ijtihadiyah yang mempunyai arti ketetapannya perlu dikaji lebih dalam karena masih asing. Belum ditemukan pembahasan mengenai operasi plastik di dalam literatur fikih klasik sampai akhirnya muncul dalam Masail Fiqhiyah al-Haditsah atau permasalahan fikih kontemporer yang tidak lain merupakan hasil ijtihad para ulama fikih modern. Ijtihad sendiri artinya menentukan suatu hukum berdasarkan kaidah-kaidah syarah yang umum dan ilah-ilah hukum sebagaimana dasar atau sumber pemecahan suatu masalah harus kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Diperbolehkannya mengambil sumber hukum ijtihad telah diterangkan dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 48 dan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Amr bin Ash yang artinya apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar, maka ia mendapatkan 2 pahala. Tetapi kalau ia menetapkan hukum dan berijtihad dan ternyata ia salah, maka ia mendapatkan 1 pahala saja. Abdul Aziz Dahlan, seorang ahli fikih modern, berpendapat bahwa para ulama fikih modern lainnya meninjau permasalahan operasi plastik dari sisi tujuan dilakukannya operasi tersebut. Sebagai contoh, di dalam buku Al-A'da Al-Adamiyah min Manzur al-Islam yang artinya anggota tubuh manusia dalam pandangan Islam, karya Abdul Salam Abdurrahim As-Sakari, seorang ahli fikih modern, beliau membagi operasi plastik menjadi 2, yaitu operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan dan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri. As-Sakari pun kembali membagi operasi plastik yang mempunyai tujuan untuk pengobatan menjadi 2, yaitu operasi plastik yang bersifat darurat dan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan. Operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan secara hukum diperbolehkan, baik yang bersifat darurat maupun yang bersifat dibutuhkan. Operasi plastik yang bersifat darurat diperbolehkan secara hukum Islam, sebab jika tidak segera dilakukan tindakan, maka akan sangat membebani dan dapat mendatangkan kemudaratan yang terlebih lagi. Demikian halnya dengan operasi plastik yang bersifat dibutuhkan, seperti pada kasus bibir sumbing ataupun kulit yang terbakar, karena dapat menghambat kehidupan ataupun aktivitas dari si penderita tersebut. Menurut Abdul Salam juga, dibolehkannya memperbaiki cacat atau kerusakan pada bagian tubuh seseorang sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, karena sesungguhnya Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali Ia adakan juga obatnya, terkecuali 1 penyakit, yaitu penyakit tua. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Dasar hukum lain yang memperbolehkan operasi plastik dengan tujuan memperbaiki kecacatan dikemukakan oleh ahli fikih modern seperti Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Fauzi Faidullah. Menurut mereka, dasar hukumnya terdapat pada hadis Rasulullah SAW yang artinya, seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mestikah kami berobat?" Rasulullah menjawab, "Benar wahai hamba Allah, berobatlah kamu karena Allah tidak mengadakan suatu penyakit kecuali ada penyembuhnya." Hadis riwayat At-Tirmizi dari Usamah bin Syuraik. Nah, selanjutnya mengenai operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri. Abdul Salam berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam
Surah An-Nisa ayat 119 yang berbunyi, "Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata." Ayat tersebut datang sebagai kecaman atau zam atas perbuatan syaitan yang selalu mengajak manusia untuk melakukan berbagai perbuatan maksiat. Di antaranya adalah mengubah ciptaan Allah atau taghyir khalqillah. Operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri termasuk dalam pengertian mengubah ciptaan Allah sehingga ditetapkan hukumnya adalah haram. Dan ada alasan lain juga mengapa operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri dikategorikan sebagai haram karena dianggap sebagai perbuatan yang berlebih-lebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai suatu perbuatan yang dilakukan secara berlebih-lebihan, seperti yang tertera pada surah Al-A'raf ayat 31 sampai 32. Menipu orang lain, ria, dan maksiat yang kesemuanya merupakan tindakan yang dihukumi haram dan bertentangan dengan surah An-Nisa ayat 142. Para ahli fikih lainnya juga mengharamkan operasi plastik yang bertujuan untuk mempercantik diri berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Allah mengutuk para wanita yang menato dan yang minta ditato, mencukur alis atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik. Yang semuanya itu dimaksudkan untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Selanjutnya bagian ketiga atau bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, operasi plastik adalah tindakan pembedahan suatu bagian tubuh dengan tujuan untuk memperbaiki atau membentuk bagian tubuh tersebut. Yang kedua, jenis-jenis operasi plastik berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3, yaitu operasi plastik untuk perbaikan sel, jaringan, atau organ yang kurang sempurna agar dapat berfungsi dengan normal kembali. Selanjutnya, operasi plastik untuk memermak atau memperindah bagian tubuh. Dan yang terakhir, operasi plastik untuk mengganti organ yang rusak akibat dari suatu penyakit. Kesimpulan yang ketiga, para ulama fikih modern menetapkan bahwa boleh atau tidaknya seseorang melakukan operasi plastik ditinjau berdasarkan tujuan dilakukannya operasi tersebut. Jika tujuannya adalah untuk pengobatan, maka operasi plastik boleh dilakukan. Namun, jika tujuannya adalah untuk mempercantik diri, maka operasi plastik menjadi haram hukumnya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dari pembuatan makalah saya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.